menjadi mahasiswa atau mendapatkan beasiswa, tapi dia tidak berusaha untuk memulai langkah awal untuk menjadi mahasiswa atau mendapatkan beasiswa, maka dia tidak akan pernah mendapatkan itu. Dalam segala hal saya kira, ya termasuk juga dalam menulis ya. Ya, kata Stephen King ya, salah satu kata beliau ya, yang paling sulit sebenarnya adalah memulai ya, memulai. Kalau kita terjemahkan secara bebas ya, bahwa sesuatu yang paling sulit itu adalah memulai atau mengambil langkah awal. Setelah kita memulai atau mengambil langkah awal, maka selanjutnya itu akan lebih mudah ya. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua ya, writer block ya. Ini salah satu yang lumrah atau biasa dialami oleh penulis pemula ya, dan saya hari ini masih menganggap diri saya sebagai penulis pemula. Ya, kenapa? Karena buku-buku yang saya tulis itu masih berupa buku antologi ya, dan terakhir ada buku yang saya tulis bersama Mbak Ye, salah satu founder Menjadi Mekar, bersama juga Ibu Rozi ya. Dan belum ada buku yang sifatnya personal, yang masih sementara dalam bentuk draft ya. Dan saya kira ini pengalaman yang bisa kita bagikan pada kesempatan hari ini. Nah, apa sih penyebabnya? Ya, pertama adalah burnout ya. Ya, apa itu maksudnya adalah kelelahan baik secara fisik maupun secara mental. Ya, terkadang penulis pemula ya kita terlalu memaksa diri kita untuk menghasilkan sebuah karya. Ya, kita terlalu memaksa diri kita untuk mengikuti orang lain yang mungkin sudah berpengalaman dalam menulis. Sehingga ya, ketika kita gagal untuk mencapai target-target tersebut, kita lelah, kita capek. Ya, tidak hanyalah capek secara fisik, tapi juga akhirnya secara mental. Ya, dan ini bisa mengakibatkan burnout yang membuat kita kehilangan sumber inspirasi atau kehilangan ide untuk melanjutkan tulisan-tulisan kita. Ya. Yang kedua adalah perfeksionis. Ya, terlalu mau sempurna. Ya. Dalam konteks akademik ini biasa terjadi ya. Ketika seseorang ingin menyelesaikan skripsi, menyelesaikan tesis, karena ingin terlalu wah, ingin terlalu bagus ya, tidak ingin ada celah, maka dia akhirnya terus memperbaharui ya, dan akhirnya nggak selesai-selesai. Jadi sifat perfeksionis ini bisa membuat seseorang juga terbentur dengan ide dan tulisan ya, karena kalau kita melihat tidak ada tulisan yang sempurna ya, bahkan penulis-penulis hebat pun kalau kita mengikuti seminarnya atau webinarnya itu mengakui dan mengatakan bahwa ya tulisan mereka sampai hari ini pun masih terus belajar dan masih terus memperbaiki tulisan-tulisannya ya, seperti itu. Jadi jangan menunggu untuk sempurna ya untuk memulai. Yang ketiga adalah overthinking. Ya, kita terlalu khawatir dengan komentar orang lain. Ketika kita menyelesaikan tulisan, ya kita kemudian khawatir, wah ini ada pembacanya nggak ya? Atau tulisan saya akan ada yang baca nggak ya? Atau ada yang suka nggak ya? Ya, pikiran-pikiran seperti ini kan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, dan kalau kita terlalu terbeban dengan hal ini, ya maka itu bisa menjadi pemicu juga untuk akhirnya kita tidak bisa menyelesaikan tulisan kita. Yang keempat adalah perubahan mood. Ya, nah ini sesuatu juga yang biasanya dialami oleh penulis yang baru. Ya, kenapa? Karena belum ada pengalaman, ya kan. Jadi ketika kita berubah moodnya dan kebetulan kita menulis, misalnya ya, menulis kita ingin membuat novel dan kebetulan novel yang kita ingin tulis adalah kisah percintaan. Karena kebetulan waktu itu kita lagi berbunga-bunga. Nah, tiba masa kita mengalami putus cinta misalnya, ya akhirnya apa? Ya, mood kita berubah dan alur tulisan kita juga tidak bisa berlanjut karena mood kita berubah seperti itu ya. Tapi tenang saja, hal ini memang biasanya dialami oleh penulis-penulis yang baru ya. Bahkan tidak hanya yang baru ya, penulis berpengalaman pun terkadang juga mengalaminya. Nah, bagaimana mengatasinya? Ya, beberapa tips yang biasanya dilakukan. Ya, kalau saya pribadi pertama adalah membuat outline tulisan. Ya, semacam guideline ya, atau membuat ide-ide besar, pokok-pokok atau subpokok apa yang akan saya tuliskan. Nah, ini biasanya akan membantu. Ya, jadi dan kalau kita ada kesulitan pada satu topik, kita bisa beralih dulu ke topik yang lain. Ya, misalnya temanya tentang menjadi guru yang menginspirasi. Ya, ada mungkin sampai 5 sampai 6 poin ya. Pertama, apa itu pengertian guru menginspirasi?
tips-tips menjadi guru menginspirasi. Nah, subtopik ini ketika kita mentok di poin yang pertama, kita bisa beralih dulu ke poin yang kedua. Nah, setelah ada ide lanjutan, bisa kita kembali lagi seperti itu. Yang kedua adalah mau berproses. Nah, ini mentalitas orang Indonesia secara umum ya. Mindset dan pola pikir kita di Indonesia kebanyakan ya, tidak mau susah. Ya, maksudnya tidak mau berproses. Selalu mau hasil yang instan. Ya, ingin sukses, maunya cuma rebahan tiba-tiba sukses. Tidak ada yang hasil yang instan ya. Tidak ada keberhasilan yang instan. Bahkan seseorang yang ingin instan dalam mendapatkan keberhasilan, itu cenderung melakukan sesuatu yang tindakan-tindakan kriminal. Ya, sebagai contoh koruptor ya, mereka kan mau cepat kaya tapi tidak mau bersabar, ya sehingga mengambil uang yang bukan haknya, ya kan? Orang yang mau misalnya menyelesaikan skripsi, menyelesaikan disertasi tapi tidak mau berproses, nah cenderung melakukan plagiarisme, ya karena tidak mau susah, nggak mau berproses dalam menyelesaikan, nggak mau bersabar. Nah jadi yang tips yang kedua adalah cintailah sebuah proses, ya. Yang ketiga, berdiskusi. Ya, kadang memang tidak bisa dipungkiri orang lain itu adalah sumber inspirasi ya. Kita sudah sebutkan tadi di awal. Maka berdiskusi ini ketika kita mengalami mental block atau writer's block ya, kita bisa lakukan ya. Utamanya dengan teman sejawat yang punya kesukaan atau passion dalam bidang yang kita tulis. Yang kedua juga kepada penulis-penulis yang sudah berpengalaman. Ya, karena mereka pastinya sudah punya pengalaman, pernah mengalami hal yang kita alami ketika kehilangan ide dalam melanjutkan tulisan, maka pengalaman itu sangat bermanfaat untuk kemudian kita juga dapatkan informasinya. Ya. Yang keempat adalah beristirahat. Ya, jangan sampai kelelahan atau karena ingin menghasilkan sebuah karya membuat Anda lalai, membuat kita lalai dari kondisi kesehatan kita. Ya, padahal ya sesuatu yang tidak kalah penting untuk kita jaga ya adalah kondisi kesehatan. Buat apa kita punya karya yang monumental tapi kita tidak menikmatinya karena kondisi kesehatan kita yang drop atau tidak lagi bugar. Maka ketika ide itu terkunci atau terhalang, maka istirahatlah sejenak ya. Tapi yang pasti ya jangan berhenti. Ya, kalau kita misalnya mengalami untuk mencapai sebuah tujuan ya misalnya kita ingin, saya misalnya yang lagi di Makassar ingin ke sebuah daerah tertentu ya. Ya, kalau ada hujan badai yang terjadi, ya saya jangan berhenti atau memutar arah. Ya, saya hanya cukup perlu untuk menyesuaikan kecepatan atau berteduh sejenak. Ya, ketika badai itu telah berlalu atau hujan itu sudah reda, ya saya kemudian melanjutkan perjalanannya. Kurang lebih seperti itu analoginya ya. Kenapa? Karena penulis yang profesional hari ini itu juga adalah seorang yang amatiran di masa lalu. Ya, tapi mereka mau untuk memulai, mereka mau untuk berproses, mereka mau untuk mereka tidak ingin berhenti dan pada akhirnya mereka menjadi seorang penulis yang profesional. Nah, terakhir berkaitan dengan tema karena waktunya juga agak mepet. Adapun tema, kita bisa memilih sesuatu yang menjadi kesukaan kita atau passion kita. Kalau kita gemar di dunia pendidikan, maka tulislah sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan. Kalau kita menggemari anak, maka tulislah sesuatu yang berkaitan dengan anak. Ya. Kenapa? Karena ketika kita suka dengan sesuatu, maka pasti kita akan lebih punya energi, lebih punya motivasi untuk mencari dan mengetahui lebih banyak tentang hal itu. Ya. Oke, saya kira itu sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Keren banget, ternyata ada juga ya tips and triknya untuk menulis mungkin ya. Oke, kita lanjutkan kepada pembicara kedua yang akan membahas macam-macam penerbit dan tata cara pencetakan yang akan disampaikan oleh Bu Rozi Riza Julianti MPD, selaku guru BK SMA N6 Pekanbaru Riau, yang juga penerima apresiasi dari pemerintah Provinsi Riau sebagai guru penulis kreatif Riau tahun 2019. Untuk waktunya, Ibu, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Mbak Giftania. Tadi saya sudah minta kepada panitia untuk share dari sananya
Kebetulan sayanya dari handphone karena jaringan di sini agak susah. Baik, kepada panitia dipersilahkan untuk share screen materi yang akan disampaikan oleh Bu Rozi Riza Julianti. Ditunggu sebentar mungkin ya Bu, sedang mencari filenya. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, sambil menunggu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bumi Lancang Kuning, Pekanbaru Riau. Di sini saya ingin kita sama-sama belajar. Kalau materi-materi sebelumnya tentang menulis, mungkin sudah banyak informasi tentang menulis, tadi dari Pak Amirullah juga seperti itu, tapi sangat sedikit orang mengetahui bagaimana alur atau caranya agar tulisan kita itu bisa sampai ke penerbit. Terus bagaimana sih penerbit-penerbit itu ada yang seperti apa kok bisa sampai buku-buku itu berada di Gramedia dan lain sebagainya. Oke. Baik Bapak Ibu, ini sedikit buku hasil karya saya. Ini adalah biodata singkat dari saya. Saya aktif juga di organisasi IGI. Oke, lanjut. Oke, ini dia tadi saya jelaskan jenis-jenis penerbit. Yang pertama itu ada penerbit mayor. Oke, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu mungkin sering jalan atau melihat buku-buku yang ada di Gramedia. Jadi jenis-jenis penerbit mayor ini bisa dikatakan penerbit besar. Jadi penerbit mayor ini memiliki jangkauannya nasional. Jadi kalau Bapak Ibu jalan ke Gramedia, itu orang yang menulis itu sudah melewati tahap-tahapan untuk masuk ke penerbit mayor. Jadi selanjutnya, oke, ini penerbit indie. Penerbit indie ini adalah penerbit yang kecil, dan penerbit ini biasanya dia menjual buku-bukunya itu via online atau penulisnya sendiri yang menjualkan bukunya. Dan yang ketiganya lanjut, itu ada self-publishing. Ini biasanya kalau penerbit ini, dia itu adalah penerbit yang ketika kita memberikan tulisan kepada penerbit, kita sendiri yang menjadi layout-nya, kita sendiri yang mendesainnya, baru kita antar ke penerbitnya untuk mendapatkan ISBN-nya. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, ini tadi saya bilang alur penerbit mayor. Penerbit mayor ini adalah penerbit besar. Jadi ini sekelasnya adalah kelas-kelas besar seperti Gramedia. Alur penerbit mayor ini yang pertama, naskahnya dari penulis, setelah itu diseleksi oleh penerbit. Jadi naskah yang sudah Bapak Ibu buat itu diseleksi dulu oleh penerbitnya, sudah layak terbit atau tidak, atau sudah bagus atau tidak. Setelah itu direview lagi kalau oleh pihak penerbitnya. Setelah itu diedit, di layout, terus baru pengajuan ISBN-nya. Jadi setelah itu baru masuk ke pencetakan. Setelah masukkan ke pencetakan, baru didistribusikan ke saluran penjualan. Atau setelah itu masuk ke toko buku dan baru ke pembacanya. Untuk penerbit mayor ini, itu memakan waktu yang lama. Jadi biasanya orang-orang yang penerbit mayor ini, dia memang sudah punya kontrak kerjanya. Jadi tulisan yang diberikan ke penerbit itu biasanya menggunakan atau sudah ada kesepakatan MOU-nya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Nih, kalau tadi penerbit mayor, sekarang ada penerbit indie. Ini yang sering mungkin banyak Bapak Ibu lihat, teman-teman Bapak Ibu yang sudah mempunyai buku, juga termasuk saya, ke 10 buku saya itu menggunakan penerbit indie, karena memang cita-cita semua penerbit adalah bagaimana bukunya bisa diterima
atau masuk ke dalam penerbit mayor. Tapi udah masuk ke penerbit indie saja itu sudah sangat beruntung. Untuk alur penerbit indie ini, naskah yang Bapak Ibu tulis itu di layout oleh penerbitnya. Layout itu hanya layout kasar. Jadi misalnya tata tulisannya atau bentuk desainnya seperti itu aja. Baru pengajuan ISBN-nya baru dicetak. Penjualan online itu hanya berada misalnya di tidak masuk ke Gramedia atau tempat-tempat buku, tetapi hanya sebatas online penerbitnya saja atau Bapak Ibu menjual sendiri. Oke, seperti itu. Lanjut. Lanjut panitia. Udah lanjut Bu, udah. Oke, baik. Alur penerbitan self-publishing tadi hampir sama dengan penerbit indie. Akan tetapi perbedaannya, kalau tadi di penerbit indie, itu yang mengedit itu adalah penerbitnya. Kalau di penerbit self-publishing ini, itu adalah kita sendiri. Jadi naskahnya dari kita sendiri, layout oleh kita sendiri, baru itu baru kita kasihkan ke penerbit. Kita hanya meminta percetakan untuk pengajuan penerbit untuk pengajuan ISBN-nya saja. Jadi self-publishing sama indie hampir sama, akan tetapi perbedaannya kalau yang di indie naskah dari kita, mereka yang melayout kasar dalam artian tata tulisannya, desain tulisan kita seperti apa. Tetapi kalau di self-publishing itu semuanya kita yang mengatur. Jadi kita hanya memberikan kepercetakan itu untuk pengajuan ISBN-nya saja. Setelah itu kita cetak oleh kita sendiri, baru pengajuan oleh penulis. Penjualan ini kalau di penerbit indie itu penjualannya dibantu oleh penerbitnya walaupun secara online. Tapi kalau di self-publishing itu murni kita yang menjual sendiri. Jadi kita hanya meminta pengajuan ISBN-nya saja. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke. Ini dia perbedaan penerbit mayor dan indie. Kalau indie tadi kan kita bilang hampir sama dengan self-publishing. Jadi penerbit mayor pertama dari jumlah cetak buku. Kalau penerbit mayor ini relatif sangat banyak, besar. Biasanya mereka paling sedikit itu 1.000 sampler. Karena apa? Karena mereka didistribusikan ke toko-toko. Dan lebih banyak peminatnya. Karena naskah yang sudah masuk ke penerbit mayor itu rata-rata itu sudah melalui seleksi yang sangat ketat. Seperti itu. Terus kalau di penerbit indie, jumlah cetak buku itu tergantung sama si penulis. Bisa banyak, bisa sedikit. Jadi tergantung penulisnya nih. Bagaimana cara penulisnya. Misalnya kalau mau dia sambil membuat kegiatan bedah buku, berarti dia bisa memesan dalam jumlah banyak. Kalau tidak, di penerbit indie juga bisa hanya memesan 1 buku saja sebagai sampelnya. Seperti itu. Terus yang kedua, pemilihan naskah yang diterbitkan. Kalau di penerbit mayor, naskahnya itu semuanya mereka menggunakan kayak tadi alurnya banyak. Jadi penerbit ambil andil dalam pemilihan naskah yang diterbitkan. Jadi kalau seandainya tidak ada misalnya kekurangan sampai kalau kata penerbitnya masih kurang, dikembalikan lagi tulisannya sampai tulisan itu menjadi bagus dan matang. Tapi kalau di penerbit indie, pemilihan naskah yang diterbitkan itu tergantung penulisnya. Seperti tadi ini bilang sama Pak Amir, misalnya dia mengatakan bahwa ini layak nggak ya atau untuk kita baca sendiri atau orang lain suka nggak sih dengan tulisan itu perbedaannya. Jadi pemilihan naskah yang diterbitkan oleh penerbit indie ini tergantung diri kita sendiri, bagaimana apa dan maunya kita sendiri, karena penerbitnya tidak memeriksa naskah kita, hanya editing kasar saja. Terus yang ketiga itu distribusinya.
Kalau tadi penerbit mayor, distribusinya itu murni, jadi penulis tidak usah kerja keras. Jadi penerbitlah yang andil semuanya untuk mendistribusikan buku-bukunya. Tapi kalau di Indi memang benar-benar realnya penulislah yang andil besar untuk mendistribusikan buku-bukunya. Untuk yang keempatnya adalah promosi. Kalau tadi yang di penerbit mayornya promosinya itu besar-besaran oleh penerbit, kalau yang di Indi itu kita sendiri. Dan kalaupun penerbit di Indi ini hanya sebatas via online. Jadi membelinya bukunya hanya dalam via online. Pemesanan buku juga hanya via online atau dengan penulisnya. Kalau penerbit mayor, buku-buku yang didapatkan bisa dicari di toko-toko buku terkenal. Oke, lanjut. Waktu penerbitan, kalau untuk penerbit mayor itu karena alurnya banyak sekali, itu bisa mencapai paling cepat itu 1 tahun. 1 tahun. Tapi kalau untuk penerbit Indi itu tergantung kita mencari percetakannya atau penerbitnya. Paling cepat itu 2 bulan buku sudah keluar ISBN-nya. Oke, selanjutnya yaitu royaltinya. Kalau di penerbit mayor, itu penulis mendapat royalti. Jadi penulis nggak capek-capek kerja, ibaratnya nggak capek-capek untuk mempromosikan, penulis tidak usah berkuar-kuar ke sana sini tentang bukunya, tinggal tunggu diam masuk ke rekening. Tapi kalau di penerbit Indi tidak. Jadi kebanyakan penerbit Indi itu royaltinya hanya ketika si penulis menjual bukunya sendiri. Nah, jadi seperti itu. Jadi royalti tidak di penerbit ini tidak didapatkan, tapi di penerbit mayor itu didapatkan. Oke, lanjut. Oke, biaya penerbitan. Kalau biaya penerbitan di penerbit mayor itu gratis. Jadi penulis tidak dikenakan biaya sama sekali. Malah nanti penulis yang mendapatkan biaya atau mendapatkan keuntungan. Tapi kalau di penerbit Indi itu semuanya penulis yang membiayai, mulai dari percetakannya, uang cetak, uang untuk ISBN-nya, terus untuk desain cover-nya, itu semuanya adalah penulis yang mengeluarkan uangnya untuk penerbit Indi. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, ini tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Amir. Ini jenis-jenis buku pendidikan itu banyak sekali. Yang pertama itu buku teks yang sering kita lihat atau guru-guru gunakan ketika mengajar di kelas. Itu yang kedua itu buku pengayaan. Jadi buku pengayaan ini adalah buku pendamping buku teks. Ini yang ketiga itu adalah buku referensi dan keempat itu buku modul. Ini buku-buku yang bisa kita buat karena ini buku-buku ini yang kita gunakan sehari-hari. Jadi kayak buku teks. Jadi kita bisa misalnya mengumpulkan tugas-tugas dari siswa, terus nanti kita saring misalnya meminta siswa untuk membuat puisi. Jadi puisi-puisinya bagus kita kumpulkan. Nanti buku-buku puisi-puisi tersebut kita bukukan. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Oke, ini dia. Sering pertanyaan mengatakan, haruskah guru berkontribusi dalam penerbitan buku? Jadi ini menurut penelitian International Publishing Association Kanada, ini bahwa tingkat menulis orang-orang di negara maju, itu ada Indonesia, Jepang, Jerman, dan Inggris. Itu dari hasil penelitian ini, Indonesia yang paling sedikit untuk tingkatan menulisnya. Padahal banyak sekali bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk menulis. Apalagi untuk seorang guru. Jadi
kita sebagai guru itu banyak hal yang bisa kita gunakan untuk menjadi bahan sebagai kita untuk menulis. Oke, lanjut. Nih, luasnya peluang guru untuk menulis dan menerbitkan buku. Bapak Ibu pasti mempunyai kumpulan penelitian tindakan kelas PTK. Dari PTK itu saja kalau Bapak Ibu rangkum itu bisa menjadi sebuah buku. Terus kumpulan bahan ajar. Tadi saya bilang kumpulan bahan ajar. Misalnya Bapak Ibu mengumpulkan RPP Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bukukan menjadi RPP, kumpulan RPP kelas sekian. Tapi pastinya RPP yang Bapak Ibu buat itu hasil karya Bapak Ibu sendiri. Karena kalau nanti Bapak Ibu mencomot dari Google dan lain sebagainya, Bapak Ibu menjadikan sebuah buku, nanti Bapak Ibu kena hukum plagiat. Terus yang ketiga adalah kumpulan esai. Nah, ini kumpulan esai ini banyak sekali yang bisa Bapak Ibu buat ide-idenya untuk menjadi sebuah buku. Contohnya Bapak Ibu bisa lihat yang di bawah ini adalah contoh buku bahan ajar. Kebetulan saya guru bimbingan konseling, jadi kumpulan-kumpulan program bimbingan konseling, terus RPP-nya, terus format-format layanannya saya bukukan menjadi satu. Dan ini juga sudah menjadi sebuah buku dan menjadi sebuah karya. Oke, terus ekstrakurikuler. Mungkin Bapak Ibu menjadi pemegang ekstrakurikuler misalnya pramuka. Mungkin Bapak Ibu di situ bisa Bapak Ibu tuangkan menjadi pramuka itu seperti apa, tipisnya seperti apa. Dan itu juga Bapak Ibu bisa tuangkan menjadi sebuah buku. Itu yang berikutnya organisasi profesi juga seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu memegang organisasi apa di sekolah atau di luar sekolah, itu juga bisa Bapak Ibu kemas menjadi sebuah buku. Terus yang berikutnya entrepreneur teacher. Bapak Ibu pasti mempunyai kemampuan misalnya suka memasak. Jadi Bapak Ibu membuat macam-macam masakan atau mempunyai suka bunga atau kerajinan yang lainnya. Bapak Ibu tulis kayak tata cara misalnya membuat hasil karya dari benang wol. Nanti Bapak Ibu anukan caranya ini Bapak Ibu kumpulkan, itu juga bisa menjadi sebuah buku seperti itu. Oke, lanjut. Oke, baik Bapak Ibu, sebenarnya banyak sekali yang bisa kita tulis. Sedikit cerita dari ke-10 buku yang saya buat, itu sebenarnya kalau benar kata Pak Amir tadi, kalau dibilang pasti akan ada perasaan bahwa buku saya layak atau tidak untuk dibaca orang. Saya tidak peduli seperti itu, yang saya pikirkan saya akan terus belajar bagaimana buku yang saya buat nanti akan menemukan pembacanya sendiri. Nah, jadi kita nggak usah pedulikan apa yang orang pikirkan, apalagi menjadi seorang guru. Kalau orang bilang menjadi seorang guru berarti berhenti belajar, tidak. Jadi menjadi seorang guru bukan berarti kita semua itu berhenti untuk belajar. Salah satu cara belajar paling sederhana adalah membaca, dan menulis adalah sebuah kebutuhan. Baik, cukup sampai di sini pemaparan materi saya. Semoga Bapak Ibu mendapatkan pembelajaran yang baru. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Rozi Riza yang telah menyampaikan materinya. Wah, menarik, ternyata ada banyak tingkatan ya untuk penulis itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung lanjut aja ya ke pemateri ketiga. Oh ya, sebelumnya aku izin memberitahu kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung. Kemudian juga nanti ada sesi tanya jawab. Jadi mungkin yang nanti ada pertanyaan boleh di kolom chat aja, atau mungkin boleh nanti di on mikrofonnya untuk bertanya kepada pemateri. Oke, langsung saja kepada pemateri ketiga nih.
akan membahas ragam lomba menulis untuk guru yang akan disampaikan oleh Ibu Neneng Kurniati, MPD selaku guru BK SMKN 1 Mempura Siak Riau. Kepada Ibu saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Tania atas kesempatannya. Kelihatan ya? Kedengeran ya suaranya ya? Cuman di sini agak hujan, mudah-mudahan nggak berisik di luar yang mendengar. Perkenalkan, nama saya Neneng Kurniati, saya dari SMKN 1 Mempura Siak Riau. Nah, kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ragam lomba menulis. Nah, sebelumnya saya mau menyapa dulu kawan-kawan yang sudah ikutan di kegiatan pada siang hari ini. Halo, assalamualaikum semuanya. Kawan-kawan, ada Kakanda, ada Adinda, senior, junior kita juga gitu. Terima kasih yang sudah mengikuti kegiatan ini. Baiklah, saya sapa juga nih pemateri pertama, Adinda Amirullah. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat sepertinya. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat juga? Alhamdulillah sehat. Makassar aman ya? Aman. Aman ya Mir, Makassar. Alhamdulillah. Aduh, kangen. Ini kita kayak reuni nih Mbak Tania. Maaf ya. Dinda Rozi, alhamdulillah. Walaupun kita sama-sama di Riau, tapi jarang berjumpa baru ini. Iya, itu ada Kakanda Yulia Peto, ada Adinda Ima Amka, ada Dinda Aini, dan kawan-kawan yang lain. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik semuanya. Oke, baiklah, izinkan saya menyampaikan materi pada siang hari ini tentang ragam lomba menulis untuk lomba. Nah, kenapa saya bilang menulis untuk lomba gitu? Karena memang seringkali kita gitu ya, mungkin kawan-kawan yang lain gitu sudah banyak menulis untuk buku, tetapi sedikit dari kita yang tertarik untuk mengikuti lomba. Nah, kalau saya kecenderungan memang lebih mengikuti ke lomba gitu. Kalau buku saya baru satu buku yang terbit gitu ya. Saya lebih cenderung ke lomba. Mungkin kenapa? Karena dari segi apanya, mungkin dari selerinya ya, kalau kata Tete Rozi tadi dari segi selerinya, itu lebih cepat gitu, lebih cepat hasilnya kayak gitu dan menjanjikan. Apalagi kalau tulisan kita itu bagus. Nah, apa yang harus kita perhatikan dalam lomba menulis? Mungkin next. Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan itu adalah 2W 1H. 2W 1H itu apa? Yang pertama tuh why, yaitu mengapa. Nah, mengapa kita perlu, mengapa tulisan ini penting untuk kita tulis? Itu yang kita perlu perhatikan. Ini untuk menulis non-fiksi. Jadi nanti ada untuk non-fiksi dan ada yang fiksi. Nah, untuk non-fiksi yang perlu kita perhatikan adalah 2W 1H ini. Yang pertama itu, mengapa tulisan kita ini penting untuk ditulis. Nah, kemudian mengapa tulisan kita ini menjadi penting untuk dibaca, sehingga itu akan bahasa yang seperti itu ketika kita menuangkannya, bahwa ketika orang melihat, wah ternyata ini penting gitu untuk ditulis dan dibaca oleh orang lain. Nah, kemudian bagaimana kita juga bagaimana pembaca itu harus peduli dengan tema yang akan kita angkat di dalam tulisan kita. Itu harus tertuang di dalam why itu tadi, itu biasanya di dalam latar belakang. Itu harus kita tuangkan di situ. Nah, kemudian kita juga harus lengkapi tulisan kita itu dengan kerugiannya apa. Ada di dalam itu tertuang kayak gitu. Apa kerugiannya kalau dia tidak memanfaatkan tulisan kita, dan apa manfaatnya tulisan itu bagi orang yang membacanya. Dan apa kerugiannya kalau dia meremehkan tulisan kita. Jadi kita nulis tapi kayak ngancem gitu. Jadi kita harus seperti itu, nulis tapi kayak ngancem. Oh iya, jadi ketika orang melihat, oh iya ini penting ya untuk saya. Nah, yang kedua yaitu W yang kedua itu adalah what, apa. Nah, yang perlu diperhatikan ketika kita dalam menulis itu adalah biasanya kalau kita mengikuti lomba itu kan ada alurnya yang diminta gitu. Misalnya ada bab 1 pendahuluan, bab 2 teori,
bab 3 apa namanya? Bagaimana caranya kayak gitu. Bab 4 tuh penutup. Biasanya seperti itu, minimal 4 bab gitu kalau di dalam sebuah lomba. Nah, yang kedua yang buat ini harus tertuang di dalam kajian teori. Nah, kajian teori itu misalnya dalam bentuk definisi. Apa definisi dari materi yang kita angkat? Misalnya saya pernah nulis, pernah ikut lomba tentang bagaimana memanfaatkan Sungai Siak waktu itu ya. Nah, jadi saya bikin temanya Siak River for the Future kayak gitu kan. Bagaimana Sungai Siak untuk masa depan kayak gitu. Nah, kita harus tuangkan apa itu Sungai Siak, definisinya seperti apa, sejarahnya bagaimana, itu harus tertuang di dalam situ. Kemudian kita kutip definisi ahli gitu. Sungai Siak berbatasan dengan apa, itu harus lengkap. Nah, misalnya kalau kita bikin tulisan tentang menyesuaikan diri gitu, bagaimana remaja menyesuaikan diri kayak gitu kan. Nah, kita harus cari definisi menyesuaikan diri itu apa, apa namanya itu, konsepnya tuh seperti apa kayak gitu. Nah, itu harus tertuang di dalam bab 2 biasanya itu tentang teori. Nah, yang ketiga adalah how to ya, setelah 2W 1H. 1H itu apa? How to, yaitu bagaimana cara. Bagaimana caranya tulisan kita ini menjadi menarik itu harus berisi sebuah beberapa langkah-langkah praktis. Nah, jadi bagaimana cara ini berisi langkah-langkah praktis, apa yang harus dilakukan gitu ya dari sebuah tulisan kita setelah kita bikin sebuah latar belakang masalah. Kemudian kita tahu teorinya itu seperti apa dan kemudian bagaimana kita memanfaatkan itu gitu. Nah, jadi ada langkah-langkah praktis apa yang harus dilakukan. Nah, biasanya langkah-langkah praktis itu sebaiknya digunakan dibuat dalam jumlah ganjil ya, minimal 5 lah ya. Kalau 3 kan terlalu sedikit gitu. Misalnya 5, 7, 9 atau 11 tuh terlalu banyak kayak gitu. Kalau untuk lomba nggak perlu sebanyak itu. Nah, jadi ada langkah-langkah praktis yang harus dilakukan. Nah, langkah-langkahnya itu kalau bisa dibuat kayak akronim atau jembatan kedelai gitu. Nah, misalnya kayak Pak Sandiaga Uno tuh ada membuat tentang 4As gitu kan, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Nah, jadi bikin akronim seperti itu. Jadi tulisan kita tuh jadi lebih menarik. Nah, kemudian misalnya kayak ada akronim lagi 3S, senyum, sapa, salam yang seperti itu. Jadi kalau bisa dibuat seperti itu. Kalau enggak ya menyesuaikan lah seperti itu. Nah, kita harus, makanya kalau dibilang Dinda Amir tadi harus kreatif kayak gitu ya. Penulis itu memang harus kreatif. Dinda Rozi bilang harus banyak baca kayak gitu. Memang harus seperti itu gitu. Kita harus banyak baca dan harus berani menuangkan, jangan takut salah kayak gitu. Karena kalau kita takut salah, kita nggak akan berbuat apa-apa gitu. Lebih baik kita salah karena kita pernah berbuat. Nah, jadi tulis saja dulu. Dengan menulis itu akan semakin melahirkan ide lagi. Nah, itu bagaimana cara? Nah, biasanya setelah itu 2B 1H. Nah, kemudian yang terakhir kalau dari ada penutup. Nah, penutup tuh kesimpulan, kemudian rekomendasi seperti itu. Nah, kemudian mungkin next ini untuk yang non fiksi ya, menulis non fiksi. Nah, ini kemudian untuk lomba menulis fiksi. Nah, kalau fiksi itu ada 3 langkah. Langkah yang pertama tuh action, ya, action 1, action 2, dan action 3. Nah, action 1 itu berisi tentang kita introduksi atau perkenalan. Itu sekitar 25% aja dari sebuah cerita yang kita buat, perkenalan tokoh-tokohnya kayak gitu ya, karakternya. Kita perkenalkan di action yang pertama itu karakternya seperti apa problem yang akan, ada Dede. Dedeknya ikutan juga, ini calon penulis nanti nih, nyaingin bapaknya, harus lebih baik ya Dek ya. Ibu lanjutkan ya. Jadi yang pertama itu adalah kita perkenalan karakter gitu. Karakter tokoh itu seperti apa tokohnya, apa problem karakter yang muncul, bagaimana kehidupan karakternya. Mungkin kalau kita tentang cinta, bagaimana cinta yang dimilikinya, yang seperti itulah. Nah, itu untuk fiksi. Nah, action yang kedua
Action yang pertama itu sekitar 25% dari semua total tulisan kita. Nah, action yang kedua yaitu bagaimana aksi yang terjadi itu seperti apa kayak gitu. Nah, itu sekitar 50%. Nah, kalau boleh dibilang di action yang kedua inilah di situ klimaks dari sebuah fiksi, itu ada klimaksnya di situ gitu. Puncak dari sebuah perjalanan problem karakter tadi gitu. Nah, yang ketiga itu adalah konklusi. Itu sekitar 25% juga dari total tulisan, itu penutupnya, endingnya gitu ya. Kalau kita suka nonton Korea tuh actionnya itu biasanya dari episode 1 sampai 3 gitu ya. Nah, nanti episode 4 sampai ke episode 14 itu aksinya nanti. Nah, kemudian action yang ketiganya itu episode terakhir ya 15, 16 gitu. Nah, biasa itu ada penutup endingnya itu mau dibikin manis, mau dibikin tragis gitu. Nah, itu tergantung kita bagian yang mana yang kita ingin. Nah, ending cerita itu maunya berisi apakah karakter utama itu bisa mencapai tujuan dari yang ingin dicapai dari sebuah fiksi kita nih yang kita tulis. Nah, fiksi kita juga harus punya dasar cerita, alur apa tujuannya kayak gitu. Kemudian ending yang ideal dari karakter itu adalah memilih apa yang ia butuhkan bukan apa yang dia mau. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian lanjut. Nah, ada beberapa langkah dalam mengikuti lomba menulis yang perlu kita ketahui. Nah, yang harus diketahui, yang pertama adalah tema lomba. Nah, kita seringkali kadang ikut lomba, kita bikin tulisan, kita kirim, tapi nggak sesuai dengan tema. Nah, kalau nggak sesuai dengan tema, itu otomatis baru lihat judulnya saja, atau baru buka lihat judul, ini berkas kita mungkin udah dibuang kayak gitu. Jadi kita harus perhatikan betul tema lombanya seperti apa. Misalnya saya pernah bikin lomba tentang bagaimana memanfaatkan melestarikan lahan gambut kayak gitu kan, yang diadakan oleh lingkungan hidup ya, BLH, Badan Lingkungan Hidup. Nah, itu tentang lahan gambut, bagaimana kita melestarikan lahan gambut itu, bagaimana kita mau semua hal yang terkait dengan itu. Nah, kita bikin bikin tulisan yang berkaitan dengan itu. Jangan kita bikin tentang ceritanya lahan gambut, kita ceritanya hutan kayak gitu kan. Jadi memang gambut itu adalah bagian dari hutan. Cuman kita harus fokus ke gambutnya kayak gitu. Nah, tema lomba yang seperti itu harus kita perhatikan. Kemudian juga pernah saya ikut lomba tentang bagaimana kerukunan kerukunan hidup beragama kayak gitu. Nah, kita bikin kerukunan hidup beragama, mungkin nanti ada kaitannya dengan adat, suku dan segala macam gitu. Jangan kita fokus pada satu saja, ke agama saja kayak gitu. Jadi bagaimana kerukunan hidup itu antar warga masyarakat. Nah, itu seperti itu kita harus perhatikan. Yang kedua yaitu syarat dari lomba. Nah, syarat lombanya apa? Nah, biasanya syarat-syarat lomba yang diminta batas waktu terakhir pengantaran naskah, kemudian ada ketentuan kayak gitu ya, ketentuan kertasnya biasanya A4, ketentuan tulisan biasanya Times Roman ukuran 12 yang seperti itu. Nah, kita harus lihat di situ, karena kalau tidak sesuai ketentuan biasanya mereka tidak mau terima kayak gitu. Batas kiri, batas kanan dari sebuah tulisan itu harus ada biasanya. Nah, kemudian apalagi syarat lomba yang lain gitu. Syarat lomba yang lain yang paling sering diminta itu adalah bahwa tulisan ini belum pernah diikutkan di lomba yang lain atau belum pernah diterbitkan. Nah, kalau kita pernah kemudian kita kirim lagi, biasanya kita akan jadi plagiator. Nah, kalau ketahuan ya juara kita nggak jadi deh, batal kan, sayang gitu. Nah, kemudian sayang juga, malu juga. Yang ketiga adalah penyelenggara. Kita harus lihat penyelenggaranya siapa. Nah, kayak yang saya ceritakan tadi, saya pernah ikut lomba di BLH, Badan Lingkungan Hidup, ya berarti kita lihat berarti arahnya ke sini, gitu, lihat penyelenggaranya. Pernah waktu itu ikut lomba di Badan Kepustakaan, oh berarti ini tentang tulisan. Nah, arah lombanya seperti itu. Pernah ikut di yang kerukunan hidup kemasyarakatan tadi, oh berarti arah tulisannya ke sana kayak gitu. Nah, kemudian lanjut next.
Next slide-nya. Nah, bagaimana kita membuat tulisan untuk ikut lomba tuh, kita bikin sesuatu yang unik dan berbeda kira-kira dari yang lain. Biasanya tulisan-tulisan seperti itu akan lebih cepat menarik untuk kita menjadi apa namanya, paling enggak masuk nominasi lah gitu. Kalau tulisan kita tuh berbeda. Kalau kita misalnya ya, ketika saya diminta bikin tulisan tentang Sungai Siak, kalau saya bikin aja indahnya Sungai Siak, nah, itu kan biasa aja gitu, nggak ada sesuatu yang apa namanya itu, nggak ada sesuatu yang berbeda. Tapi saya bilang kita buat Siak River for the future kayak gitu kan. Nah itu wah, ini kayaknya unik kayak gitu kan, dari bahasanya, kemudian judulnya, nah, yang seperti itu. Jadi kita bikin sesuatu yang unik dan berbeda. Kemudian bahasa yang digunakan juga bahasa yang sederhana, nggak usah yang terlalu berlibat, karena ini biasanya kalau untuk lomba mereka lebih fokus kepada tema yang mereka buat itu tercapai kayak gitu. Biasanya seperti itu gitu. Kalau bahasa agak ribet tuh mungkin lebih ke tulisan buku gitu. Nah, jadi ini agak beda sedikit. Nah, apalagi yang terpenting? Nah, seperti yang dibilang Kang Amir tadi, tulis dulu gitu. Nanti edit tuh kemudian gitu. Nulis aja dulu. Kita kan mikir, nanti ini gimana, ini nanti gimana, ini susah, ini nggak bisa gitu kan. Tulis aja dulu. Apa yang teringat kita, tulis dulu. Saya kadang ketika ikut sebuah lomba, ketika saya menulis, ketemu ide menulis, saya nggak ketemukan kayak gitu kan. Kadang kan harus punya kutipan kayak gitu kan. Kita harus punya kutipan, harus punya dasar itu dari mana. Nah, pokoknya tulis aja dulu. Nanti kutipannya kita cari. Ya tinggal googling lah gitu kan, cari nanti artikel-artikel, nanti biasanya akan muncul gitu ketika kita bikin tulisan, apa kata kunci dari ide pokok kita itu. Nah, mungkin nanti ya masukkan di Google, mungkin di Google Scholar kayak gitu kan, atau kita cari di Sihab, cari di Libgen gitu kan, cari bukunya, kata kuncinya apa, kita masukkan, biasanya nanti kita ketemu kayak gitu kata kunci itu, kita ketemu bukunya, kita ketemu jurnalnya, kita baca, kalau itu berkaitan ya kita masukkan. Jadi tulis aja dulu, ngeditnya juga kayak gitu kan, misalnya ngedit apa namanya itu, kertasnya segala macam kayak gitu, batas kiri, batas kanan, bentuk tulisan, ntar aja gitu. Yang penting kita nulis dulu, ada ide mengalir. Oke, kita tulis aja dulu. Lanjut. Next yang berikutnya. Nah, kita harus hindari plagiarisme, tadi Teh Rozi sudah menyampaikan. Kemudian perhatikan waktu dan target. Nah, kita harus jelas, misalnya ini tulisannya mau berapa lama lagi, 1 minggu lagi kah, 1 bulan lagi kah. Nah, ini harus kita perhatikan sehingga kita tahu target yang akan kita capai. Nah, yang selanjutnya itu adalah CV. Jangan lupa kita melampirkan CV kita, riwayat hidup ya, data pribadi kita yang selama ini mungkin prestasi ya, kalau ada pernah yang kita capai. Lanjut. Kayaknya habis deh. Oke, ya mungkin itu saja dari saya. Yang ingin saya sampaikan adalah menulislah, karena menulis itu adalah sebuah keabadian. Nah, jadi itu mungkin pesan dari saya, karena kalau tak ada yang abadi, tapi menulis abadi. Nah, itu bagi saya. Jadi nulis aja gitu. Kita akan dikenang dengan tulisan kita. Ketika kita tiada, yang akan dikenang orang tulisan kita gitu. Foto kita boleh dirobek orang, tapi tulisan kita akan dibaca orang. Itu yang penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neni telah menyampaikan materinya yang luar biasa juga ya. Alhamdulillah nih pemateriannya sudah selesai. Kita beranjak ke sesi diskusi. Alhamdulillah juga sudah ada beberapa penanya nih dari teman-teman yang gabung juga. Aku bacakan mungkin ya pertanyaannya. Ini ada yang langsung katanya bertanya untuk pemateri kedua nih, katanya untuk Ibu Rozi Riza dulu kayaknya nih ya. Katanya mau bertanya nih, kalau misalnya dalam menulis perlukah perizinan? Gitu. Mungkin langsung aja dijawab. Oke, baik, moderator. Saya nggak maksudnya di sini perizinannya seperti apa, tapi kalau ya tergantung tulisan yang kita buat. Kalau tulisan yang kita buat itu misalnya kisah hidup seseorang, menyangkut orangnya, itu harus ada perizinannya.
harus ada izin sama orang yang kita buat ceritanya gitu. Jadi izin yang di sini saya nggak mengerti nih izin yang seperti apa gitu. Kalau izin, kalau misalnya kita seorang guru harus izin sama kepala sekolah, nggak perlu karena penulis bebas selama yang ditulisnya itu tidak melanggar syarat dan tidak plagiat. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaannya itu kalau nggak salah dari Sriyanti Beka katanya. Terima kasih Bu Rozi Riza telah menjawab pertanyaannya. Kemudian ada juga ini dari Adri Murni ya, yang bertanya mengenai bagaimana agar motivasi menulis tetap ada, karena saya sering berhenti menulis di tengah jalan karena banyak kegiatan yang dilakukan. Mohon masukannya. Mungkin akan dijawab oleh materi pertama tadi Bapak Amirullah, dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Berkaitan dengan motivasi ya. Tadi kita di awal sudah sampaikan bahwa banyak faktor yang membuat kita memang mau menulis ya. Dan tidak bisa dipungkiri faktor-faktor ini kalau kita kategorisasikan atau kelompokkan secara besar, itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Ya. Nah, biasanya kalau dorongan itu lebih ke faktor eksternal, maka memang rentan kita berhenti di tengah jalan. Ya, faktor-faktor eksternal itu apa saja misalnya? Ya, tadi kayak popularitas, ya, kemudian kebutuhan studi, ya, ingin dikenal sebagai seorang penulis. Nah, ketika kita tidak mendapatkan pengakuan-pengakuan itu atau apa yang kita kejar itu, maka sangat rentan memang membuat kita berhenti untuk menulis. Tapi kalau kita kemudian menulis untuk dari faktor internal, ya, misalnya untuk berbagi inspirasi, ya, berbagi pengetahuan, meningkatkan skill, ya, kemudian atau menemukan kebahagiaan atau menjadi legasi ya, menjadi warisan. Kayak saya misalnya, saya sedang menyusun sebuah buku yang ingin saya persembahkan untuk anak saya. Ya, ketika dia sudah bisa membaca, saya berharap buku itu yang kemudian dia baca. Ya, nah ketika saya lagi lemah motivasinya, lagi capek atau lagi terbentur idenya, maka saya berhenti sejenak, kemudian melihat kembali anak saya, putri saya, ya, dan dari situ ada energi, ada motivasi untuk menyelesaikan buku itu. Ya, saya kira itu yang penting. Find your way, dan find your why dan find your way. Ya, temukan alasan Anda untuk menyelesaikan ya tulisan Anda. Ya, terima kasih. Saya kira itu. Terima kasih. Ternyata lagi-lagi kembali kepada materi yang sebelumnya disampaikan dari tadi ya, katanya find your way supaya tetap termotivasi gitu. Apa sih alasannya, alasan awal ketika menulis gitu ya, sehingga tidak akan lagi berhenti di tengah-tengah atau mungkin tiba-tiba berhenti gitu ya keinginan menulisnya. Oke, lanjut lagi. Ada pertanyaan juga nih tadi aku baca dari Yosi Febriani. Mungkin bisa dijawab oleh Ibu Neneng ya, Bu? Pertanyaannya seperti ini, bagaimana cara memunculkan ide menulis yang sukar dicari saat kita ingin menyelesaikan tulisan gitu? Mungkin juga relate sama Ibu yang sering mengikuti lomba mungkin ya. Gimana sih Bu untuk memunculkan ide nih saat menulis yang memang ide ini sukar untuk dicarinya? Mangga Ibu. Iya, kalau ide itu bisa dicari kalau kita rajin membaca. Itu aja tiangnya. Kalau kita suka membaca, baca apa aja deh gitu. Bahkan baca spanduk di jalan pun kita bisa muncul ide gitu. Oh, ini kayaknya menarik kayak gitu ya. Nah, bukan hanya membaca tulisan, tetapi kita juga membaca alam ya. Kalau kita guru, kita baca siswa kita gitu. Kayaknya apa yang terjadi dengan siswa kita sekarang kayak gitu kan? Ini kayak mana ya? Kok kayaknya anak-anak kita guru-guru banyak ngeluh gitu ya. Ini anak-anak ini nggak tahu sopan santun kayak gitu ya. Nggak ada kalau ngomong nggak sopan gitu, semaunya ketemu nggak salam. Nah, wah ini sepertinya kayaknya kita harus bikin nih sesuatu kayak gitu kan. Seperti itu. Jadi bukan hanya membaca buku, tetapi juga kita membaca alam. Itu saya bilang. Baca lingkungan sekitar kita. Mohon maaf, kayak saya sebagai guru bimbingan konseling,
Kadang yang suka curhat ke kita bukan hanya siswa kayak gitu kan, tetapi malah juga dari rekan-rekan guru kayak gitu. Dari orang tua juga ketika kita pemanggilan orang tua gitu. Nah, orang tua cerita begini-begini. Nah, itu adalah lingkungan yang ada di sekitar kita yang bisa kita baca gitu, yang bisa kita angkat jadi tema. Oh iya ya, orang tua ngeluh gini. Saya kok nggak bisa anak saya seperti ini kayak gitu kan. Nah, kita bisa angkat itu jadi tulisan kita, mungkin apa yang ketika kita sampaikan ke orang tua, bantuan yang kita berikan, kita bisa angkat itu jadi tulisan kita tentang parenting, mungkin kan bagaimana pengasuhan anak. Kadang kawan-kawan sejawat kayak gitu kan, kawan-kawan kita juga lah yang ada di mana-mana juga kadang suka kayak ke saya gitu, suka chat kayak gitu. Yang baru-baru nikah gitu, mungkin karena saya yang udah ibu-ibu gitu ya. Jadi suka chat gitu, tanya, Teteh ini gimana gitu kan, tentang kehidupan rumah tangga, mungkin belum mempunyai keluarga, belum punya keturunan dan segala macam. Nah mungkin itu bisa kita angkat jadi tema kayak gitu kan, bagaimana menghadapi kehidupan pernikahan di awal pernikahan. Nah, ya yang seperti itu gitu. Apa yang terjadi di lingkungan kita itu sebenarnya bisa kita angkat menjadi sebuah tulisan. Jadi kita nggak usah mikir, kita kan kadang kita mau nulis tuh kita terpikir yang ribet, yang berat kayak gitu. Mungkin kayak Teteh Oji aja gitu. Nah, Teteh Oji itu apa yang ada di hadapannya itu yang dia bikin. Nah, saya melihatnya seperti itu. Makanya tulisannya tuh banyak lahir tulisan. Walaupun penerbit indie, tapi itu suatu pencapaian yang luar biasa kayak gitu. Menurut saya udah 10 buku. Saya bangga saya dengan kawan-kawan saya nih. Jadi teringat itu yang dia buat kayak gitu kan. Jadi tulis aja deh gitu. Jangan takut salah gitu. Gak usah mikir yang ribet dulu. Kita tulis aja dulu seperti saya bilang tadi. Kutipan itu bisa kita cari nanti, bisa kita cari. Sekarang udah gampang, udah ada Google kayak gitu, nggak ada masalah. Jadi tulis saja dulu, ketik. Nah, mungkin nggak ngajarin sih, tapi buat kawan-kawan yang udah tahu kayak kan udah ada Google Voice ya, kita kan bisa manfaatin Google Voice gitu kan. Di saat kita males gitu, pakai aja Google Voice. Udah ada HP, udah di tangan kok, ngomong aja gitu kan. Ini. Oh, maaf, mungkin lagi di kamar mandi, kita pegang HP, ada ide. Oh iya, saya mau bikin itu. Udah ngomong kayak gitu kan udah tersimpan kayak gitu. Ada Google Voice, ada catatan di HP kayak Dinda Amir, Kang Amir kayak gitu kan. Di Telegram kayak gitu. Dia lagi di mana pegang HP, ingat ada tulisan, ketik aja dulu di Telegram. Nanti kita cari. Kutipannya menyusul kayak gitu kan, dan lain-lain menyusul, editnya menyusul, yang penting nulis saja dulu gitu. Jadi bebas. Yang penting bahagia. Nah itu ya kata kuncinya ya Kang Amir ya. Yang penting bahagia kita gitu. Nih ada Teriska nih, mungkin Teriska nih bisa nih bagaimana menghadapi si kecil gitu ya di awal gitu ya, anak pertama kan riweh ya. Nah itu bikin tulisan tentang itu kan bisa menarik. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Teteh Tania. Wow, kembali kasih Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Ternyata untuk ide menulis itu bisa didapatkan di mana saja gitu ya, dan kuncinya mungkin yang membaca gitu. Dengan membaca dimanapun kita bisa membaca agar bisa menimbulkan ide yang akan kita tulis nanti. Oke, saya lihat pertanyaannya habis. Sudah tidak ada lagi yang bertanya. Izin mengingatkan juga kepada Bapak Ibu partisipan untuk mengisi link presensi karena itu menjadi salah satu prasyarat untuk sertifikat nantinya gitu ya. Masih boleh bertanya? Ada tuh pertanyaan tuh. Boleh, masih boleh bertanya. Kalau ini pertanyaan bukan ya? Menyapa dulu nih, selamat datang untuk Bang Depi Kusnawan. Baru masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Depi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Untuk Kak Neneng sama Bu Rozi. Apa kabar? Berjumpa di dunia maya ya. Hari Sabtu ikutan. Insya Allah ikut. Mantap. Ini
mau nanya sama Bu Rozi yang udah menerbitkan berapa buku? 10 ya? 10 Bu Rozi ya? 10 itu. Masih sedikit. Enggak, ini untuk masalah buku ini gini, yang mungkin banyak kawan-kawan kesulitan itu kan masalah tema kan. Tema menulis itu apa? Tadi seperti dibilangkan sama Kak Neneng tadi kan, tema apa aja bisa dijadikan tulisan gitu. Kalau bagi saya untuk memulai awalnya itu yang sulit itu. Bagaimana kiat-kiat untuk memulai awal itu biar nggak malas gitulah. Perkiraan gitulah pertanyaannya. Apa kiatnya kira-kira biar nggak malas menulis itu? Oke, pertanyaannya kiat-kiat menulis mungkin Pak ya? Bukan kiat-kiat menulisnya, bukan kiat-kiat menulisnya, kiat biar tidak malas untuk memulai kiat awalnya. Tidak malas. Baik, bagaimana nih Ibu Rozi? Katanya pertanyaannya langsung ditujukan kepada Ibu nih. Mangga dijawab, Ibu boleh langsung. Oke, baik. Selamat siang Pak Devi Kusnawan. Selamat siang Bu Rozi. 10 buku yang sudah saya tulis itu bermacam-macam ragam. Kalau saya sih sebenarnya jangan jadikan menulis itu sebagai beban. Jadi ketika kita sudah menulis, jangan kita berpikir bahwa bagaimana caranya tulisan itu gimana ya biar cepat selesainya gitu. Jadi jangan pernah menjadikan menulis itu sebuah beban. Jadi ketika kita sudah menemukan oh ini ide dari tulisan kita catat pokok-pokok dari apa yang akan kita tulis. Kemudian yang dikatakan tadi Bu Neneng benar bahwa ide-ide itu akan muncul dimanapun. Ide itu akan muncul dimanapun. Terus terang saya katakan bahwa kalau ide saya banyak terlahir ketika saya berada di kamar mandi. Jadi kamar mandi itu adalah ruang bagi saya untuk menemukan ide-ide. Sumber ide. Jadi ruang inspirasi ya. Benar. Dan itu juga sudah ada penelitian mengatakan bahwa memang di sana adalah tempat fokus terbaik katanya seperti itu. Jadi kembali bahwa jangan kita pernah menjadikan bahwa tulisan kita itu sebagai beban. Jadi kita anggap tulisan kita itu sebagai permainan buat kita. Jadi kita bermain bagaimana kalau kita main game itu kan bagaimana caranya game kita itu biar kita itu bisa menang. Jadi kita harus mencari nih tips-tipsnya ini. Yang pertama mungkin kita lihat dari tulisan kita itu mana yang menurut kita itu yang menarik, yang harus kita selesaikan terlebih dahulu gitu. Ketika nanti di tengah kita menulis buku itu kita terbentur, tidak ada ide-ide yang lain, berhenti sejenak, jangan dipaksakan. Karena ketika kita memaksakan, tulisan kita itu tidak akan menjadi baik. Bahkan ide-ide itu tidak akan muncul. Jadi ide-ide itu tidak bisa dipaksa. Jadi ketika kita terbentur dengan misalnya tadi karena kesibukan dan lain sebagainya, nggak apa-apa, rilekskan aja dulu. Kalaupun malam ketemu idenya, malam kita tulis. Kalaupun pas lagi membawa kendaraan kita menemukan idenya, menulis di situ. Jadi seperti itu. Jadi jangan jadikan beban. Penulis tidak boleh menjadikan tulisan itu sebagai bebannya. Seperti itu, Pak Devi Kusnawan. Oke, siap. Kemudian gini, untuk Bu Rozi, saya udah punya sebuah tulisan kan gitu kan. Bisa minta tolong untuk jalan, contohnya menerbitkan gitu, bisa ada jalannya, ada sama Bu Rozi gitu. Oke. Sebenarnya seperti ini, di mana sih kita bisa menemukan penerbit indie? Kalau penerbit mayor pasti Bapak Ibu tidak salah satunya tidak asing lagi dengan Gramedia. Itu adalah salah satu penerbit mayor. Jadi untuk masuk di sana itu ada mimpi semua penulis. Jadi bagaimana saya kalau Bapak Ibu bisa menjual tulisan Bapak itu menjadi cetakan 1000 sampler atau menjadi bestseller, dibicarakan di mana-mana, itu akan Gramedia akan melirik Bapak Ibu. Tapi di mana sih kita menemukan penerbit indie? Gampang sekali Bapak Ibu yang menggunakan sosial media Facebook atau Instagram. Bapak Ibu bisa ketik di sana penerbit, itu akan muncul. Kalau saya dari sekian buku saya itu ada beberapa penerbit. Yang pertama itu Bapak Ibu bisa searching di Facebook itu penerbit Kun Fayakun. Setelah itu penerbit Jendela Sastra Indonesia.
satu lagi lingkar pena. Jadi Bapak Ibu bisa ngelihat, jadi seperti ini. Kalau penerbit indie ini, kita bisa ngelihat promo-promo dari penerbit. Jadi kan karena tadi biaya dibebankan oleh penulis, jadi otomatis kita akan mencari bagaimana mencari penerbit yang menguntungkan juga bagi kita gitu. Jadi lihat di penerbit itu apakah MOU kita sama penerbit itu apakah nanti kita jual kembali, apakah akan ada royalti sama kita. Ada sebagian indie yang penerbit indie yang memberikan royalti ke kita, ada yang tidak. Jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu ingin mencari penerbit indie itu di mana, carilah di media sosial, di Facebook ada, di Instagram ada. Bapak Ibu tinggal ketik aja penerbit, itu akan keluar nanti itu macam-macam penerbit indie. Jadi seperti itu Pak Devi Kusnawan. Kalau nanti bagaimana alurnya, nanti boleh Bapak konsultasikan ke saya lagi. Nanti akan saya kasih alurnya menuju ke penerbit indie. Seperti itu. Oke, berarti setelah contoh nih, saya sudah oke nih. Jadi setelah selesai acara ini, bisa ke depannya untuk konsultasi terus dengan Bu Rozi. Boleh, silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu Rozi. Kak Sama-sama. Neneng jangan ketawa Kak Neneng. Itu ada pertanyaan. Ada pertanyaan itu kayaknya untuk Teteh Rozi tentang jumlah halaman untuk penerbitan. Jumlah halaman untuk penerbitan? Iya, berapa jumlah halaman? Kalau di penerbit mayor itu semuanya sudah tertuang di dalam MOU-nya. Kebanyakan itu halamannya itu berada di sekitaran 100 ke atas. Tapi kalau di penerbit indie, jumlah halaman itu biasanya penerbit-penerbit itu memberikan ketentuan. Misalnya contohnya kayak saya kemarin menerbitkan buku terakhir saya itu adalah komik teknik konseling di sekolah. Itu halamannya itu paling sedikit, biasanya penerbit itu memberikan minimalnya itu maksimalnya itu 75 halaman. Lewat dari 75 halaman, penulis dikenakan biaya lagi. Contohnya dari pertama kita dikenakan biaya misalnya untuk sekali terbit itu 500. 500 itu sudah semuanya, sudah biaya ISBN-nya, sudah biaya editnya, terus desain covernya, semuanya sudah lengkap di situ. Dengan ketentuan yang diberikan oleh penerbit. Misalnya dia penerbitnya memberikan ketentuan minimal maksimalnya itu 75 halaman dengan tulisannya Times New Roman, spasinya sekian, terus apa namanya tuh, dan hanya diberikan 1 kali kesempatan untuk edit covernya saja, seperti itu. Jadi kalau halaman untuk penerbit indie biasanya itu maksimalnya 75 halaman. Lewat dari 75 halaman, penulis dikenakan biaya lagi, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Rozi Riza. Mungkin tadi pertanyaannya sudah terjawab ya, bahwa ada ketentuan-ketentuan halaman gitu ya untuk para penulis. Alhamdulillah, sepertinya pertanyaannya sudah habis dijawab semuanya oleh para pemateri yang keren-keren ini, Masya Allah. Akhirnya kita sudah, gimana? Ada yang mau disampaikan? Enggak, maksudnya gini, kan tadi udah konsultasi sama Bu Rozi, kan mungkin kedepannya bisa konsultasi lagi kan gitu. Mungkin pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa konsultasi lewat chatting WA aja. Mungkin seperti itu ya, selanjutnya bisa lewat WhatsApp mungkin ya, siapa tahu langsung jadi terbit bukunya gitu ya setelah konsul sama Ibu Rozi Riza ini. Oh, Masya Allah, keren semuanya. Iya, jadi kita sudah sampai di akhir acara kita, webinar pada hari ini yang pematerinya amat sangat keren gitu ya. Tadi Tania mendapatkan sesuatu yang sangat menarik gitu ya, bahwa menulis itu bisa di mana saja, bisa kapanpun gitu ya. Dan inspirasinya itu bisa datang dimanapun dan kapanpun pula gitu. Jika kita benar-benar menjadikan itu suatu ide gitu ya, dan ide juga bisa didapatkan di mana saja dengan membaca gitu ya.
Tania ucapkan terima kasih kepada pemateri hari ini. Pemateri pertama tadi ada Bapak M. Amirullah yang sudah memberikan materi yang luar biasa keren. Kemudian Ibu Rozi Riza juga, terima kasih. Ibu Neneng juga terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir juga nih ya di webinar kali ini. Tentunya juga saya ucapkan kepada para panitia dan partisipan yang sudah bergabung juga. Terima kasih banyak. Tania juga ingin mengingatkan mungkin yang belum follow ya Instagram Menjadi Mekar, boleh di-follow dulu. Ada juga YouTube-nya Menjadi Mekar Bersama, boleh di-subscribe dulu dan jangan lupa di-like gitu ya konten-kontennya. Jadi Instagram Forum Menjadi Mekar ini adalah suatu wadah bimbingan dan konseling yang mencakup karir, pribadi, sosial, dan akademik gitu ya. Ada berbagai acara juga. Dan juga ternyata Menjadi Mekar ini sedang mengadakan kegiatan gitu ya, kolaborasi Menjadi Mekar X Sekolah. Mungkin untuk info yang lengkap lainnya bisa di-follow dulu Instagramnya dan YouTube-nya gitu ya teman-teman semuanya. Sebelum kita akhiri webinar kali ini, mungkin Bapak Ibu semuanya bisa on cam dulu, akan kita abadikan momen pada siang hari ini. Boleh kita nanti foto bersama gitu ya, fotonya virtual, di screenshot sama panitia sebagai bukti gitu. Oke. Ada lagi kah yang ingin on kamera? Di Ayo pada screenshotnya on. sama tuh sama pematerinya loh, langsung disuruh on katanya kameranya nih. Iya, itu ada teman-teman yang baru gabung, ada temanku Mira dari Pasaman. Apa kabar Mir? Ada Tete Iim dari Tangerang. Apa kabar Say? Ya, 1, Hai, 2, Buni Peto. 3. Sehat. Sekali lagi. Sehat. 1, Neneng 2, 3. Oke, sudah. Oke, alhamdulillah sudah. Wah, ternyata partisipan hari ini keren-keren juga ya, aktif juga nih dalam memberikan pertanyaan dan segala responnya kepada pemateri. Tania ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada pemateri yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa keren. Semoga apa yang disampaikan Sama, pemateri terima bisa... kasih juga Teteh Nia. Alhamdulillah, terima kasih. Kembali kasih Ibu. Semoga bisa menjadi suatu ilmu yang besar juga ya buat kita-kita, termasuk juga untuk yang mungkin ada ide ingin menulis bisa langsung rampung gitu ya karya-karyanya. Terima kasih juga kepada Forum Menjadi Mekar telah memberikan wadah yang luar biasa. Terima kasih juga kepada panitia semuanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi